Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama dari kelas PJKRD NIM 2003001501040. Mata kuliah belajar motorik. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tahap-tahap dan teori belajar motorik. Tahapan belajar motorik terdiri atas tahap kognitif atau cognitive stage, tahap asosiatif atau associative stage, dan tahap otonom atau autonomous stage. Ketiga tahap ini harus mendapat perhatian lebih serius dalam motorik belajar agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang lebih efisien. 1. Beberapa ahli bersependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Pendapat dari Robb pada tahun 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan rencana, 2 tahap latihan, 3 tahap pelaksanaan, dan menurut Smith pada tahun 1988 mengutip bahwa pendapat Fitz dan Posner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu fase kognitif, fase fiksasi atau asosiasi, dan fase otomatisasi. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. 2. Tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap kognitif selesai. Pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Lutan pada tahun 1988 tahap ini oleh Rahantoknam pada tahun 1988 disebut sebagai tahap latihan yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. 3. Tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rahantoknam pada tahun 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang bersungguh-sungguh dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Pola gerakan sementara telah disempurnakan dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Untuk tahap pertama ini, Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal. Lutan pada tahun 1988, sedangkan Rahantoknam pada tahun 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Pada tahap ini, siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa harus memformulasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan mendapat mencerna keterampilan tersebut sampai dengan taraf tertentu pada fase ini. Dan Fitz pada tahun 1965 menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan tetapi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Adams menyebutnya sebagai motor stage. Pada tahap ini motor verbal semakin ditinggalkan dan siswa mulai memusatkan perhatian bagaimana melakukan pola gerak yang baik daripada mencari pola-pola yang mana yang dihasilkan.
Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak, seperti taktik bermain yang harus digunakan. 1. Teori belajar motorik. Menurut teori Adams pada tahun 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang harus menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan, atau Smith pada tahun 1988. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu atau timing yang tepat. Untuk memperoleh agar yang tepat, peranan jejak persepsi atau perceptual trace merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak perspektual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Pengarahan gerak ke arah sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus sehingga meninggalkan jejak perspektual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi suatu kesalahan gerak, maka umpan balik diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar. Karena kondisi tersebut, jejak perspektual mengambil alih sebagai pengontrol terhadap gaya yang terjadi. Menurut Adams pada tahun 1971, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk penguatan atau reinforcement, tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif, tetapi secara aktif siswa terlibat baik secara verbal maupun memprediksi tugas-tugas yang dipelajari. Jadi pengetahuan tentang hasil hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan umpan balik intrinsik yang diterima dibandingkan dengan jejak persepsi. Perbedaan kedua hal tersebut merupakan kesalahan yang ditanggapi dengan cara yang terjadilah penguatan subjektif untuk membentuk gerakan menuju suatu target tanpa menggunakan pengetahuan tentang hasil. Walaupun demikian, kesalahan yang terjadi secara terus-menerus pada latihan sangat membahayakan karena adanya keterkaitan antara koreksi dan jejak persepsi. 2. Teori skema. Menurut Smith pada tahun 1988 telah dikembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup yang menurut teori Adams. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain: A. Penekanan pada penguatan subjektif. B. Berlaku juga pada gerak lambat. C. Perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. 2 kondisi memori yang dimiliki teori skema yaitu memori ingatan atau recall memory bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan B. Memori pengenalan atau recognition memory bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Menurut Smith pada tahun 1988, memori ingatan terlibat dalam program-program motorik dan membawa berbagai parameter untuk gerakan sistem sensori pengenalan. Dalam proses belajar keterampilan motorik Smith pada tahun 1998, setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal, yaitu kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan, dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. B. Parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. C. Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. Dan yang terakhir, D. Konsekuensi sensori dari gerakan.
Baik, itulah hasil dari persentase saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.